Kenapa semua orang tidak pernah berhenti membahas alien? They look like fluid of some sort. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Selama ribuan tahun, manusia di berbagai peradaban mengamati dan merenungkan alam semesta yang luas ini. Dan hampir selalu pasti memikirkan, apa mungkin kita sendirian di alam semesta yang luas ini? Setiap zaman juga punya versi aliennya masing-masing. Kalau di zaman Yunani kuno, itu masih berspekulasi bahwa ada makhluk selain manusia di alam semesta ini. Abad pertengahan mulai muncul penggambaran alien sebagai makhluk yang turun dari langit kemudian ke bumi, dalam bentuk berwujud seperti manusia. Tapi, dengan dibaluti dengan kepercayaan agama orang-orang saat itu, masuk ke zaman revolusi industri, alien digambarkan sebagai makhluk yang sangat-sangat absurd. Mulai dari berbentuk seperti kubus, manusia reptil dengan 4 tangan, serangga yang memiliki bentuk tubuh seperti layaknya manusia. Kemudian, setelah masuk ke zaman modern, bentuk alien berubah lagi. Menjadi bertubuh kurus, kepala besar, mata hitam, kulit pucat, serta tubuhnya itu mirip manusia. You told us you traveled, and I quote, thousands of light years to get here. Gosh. Jadi, setiap zaman memiliki bentuk aliennya masing-masing. Tapi, masalahnya, kita belum pernah menemukan makhluk seperti itu. Kita bahkan belum memiliki bukti ilmiah yang diterima secara luas bahwa kehidupan di luar bumi pernah mengunjungi planet ini. NASA juga menyatakan belum ada bukti kuat bahwa UAP atau sebuah fenomena anomali yang tak dikenal yang dirilis oleh Pentagon Amerika Serikat bahwa itu teknologinya alien. Tapi gambar-gambar alien sudah terasa sangat akrab dengan kita. Kita membuat film tentang mereka, kita mengirim sinyal radio ke mereka, kita membuat teori konspirasi tentang mereka juga, dan sebagian kita meyakini bahwa mereka sudah ada di sini dan mungkin sedang berbaur dengan kita dalam wujud manusia. Tapi ingat, sekali lagi belum ada bukti kuat. Yang jadi permasalahan di sini perspektif kita sebagai orang awam dengan perspektif ilmuwan yang meneliti tentang kehidupan di luar angkasa itu sangat-sangat berbeda. Perspektif kita kebanyakan orang awam menganggap alien itu sebuah makhluk yang anatomi tubuhnya mirip dengan manusia, memiliki teknologi yang lebih maju, dan ingin menginvasi bumi. Belum lagi teori-teori konspirasi bahwa mungkin mereka sudah tiba di sini, sudah bekerja sama pemerintah, pesawatnya diparkir di Area 51, atau mungkin mereka sudah berbaur dengan kita. Nah, sementara para ilmuwan menggambarkan sebuah alien atau makhluk luar angkasa untuk sementara waktu hanyalah sebuah mikroba, sesuatu yang hidup di bawah permukaan es di planet Mars. Dan juga bisa jadi di dalam lautan yang tertutup es di planet Europa. Apa yang dipelajari ilmuwan dan apa yang diyakini oleh para konspirasi alien, itu terkadang berbanding terbalik. Pendapat para ilmuwan cenderung kurang seru dan tidak memiliki nuansa misterius di baliknya, sehingga susah menjadi sebuah cerita yang menarik dan tidak bisa dijadikan sebuah film. Itulah mengapa pendapat para ilmuwan tidak populer dibandingkan apa yang diyakini oleh para konspirasi. Tapi begini, ada alasan rasional mengapa kehidupan di luar bumi tidak terdengar seperti sebuah gagasan yang absurd. Alam semesta kita ini sangat-sangat besar, dan semakin jauh manusia melihat ke luar tata surya, semakin banyak planet pula yang bisa kita temukan. Begini, untuk lebih mudahnya, coba kalian bayangkan ini. Terdapat jutaan kamar. Kalian berada di salah satu kamar itu. Di kamar yang kalian tempati terdapat air, suhunya sesuai, oksigen tersedia, sehingga kehidupan bisa muncul. Nah, sementara kita belum pernah mengunjungi jutaan kamar lainnya. Dan kita hanya mengunjungi beberapa kamar yang ada di sekitar kita saja. Jadi, kita belum bisa mengatakan kamar lainnya itu berpenghuni.
Tetapi kita juga tidak bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa hanya kamar kita yang memiliki kehidupan. Itulah dasar paling masuk akal tentang alien. Bukan hanya apakah kita pernah melihat alien secara langsung, melainkan ini soal probabilitas, karena masih banyak planet yang belum kita jelajahi di alam semesta ini. Tapi begini, kita hanya punya satu contoh kehidupan, bumi. Semua organisme yang kita pelajari selama ratusan tahun berasal dari satu pohon kehidupan yang sama. Kita belum tahu apakah kehidupan di bumi ini akan muncul di planet lain juga, atau kehidupan di bumi ini hanyalah sebuah kebetulan yang terjadi sekali saja. Ini kayak semacam apakah memenangkan sebuah lotre itu mudah? Tetapi dengan hanya bertanya kepada satu orang yang pernah menang, kita tahu kemenangan bisa saja terjadi dalam sebuah lotre. Tapi kita tidak tahu seberapa sering kemenangan itu terjadi. Okay, I'm done. Itulah yang terjadi sekarang tentang manusia yang mencari kehidupan yang mirip dengan bumi. Kemudian di tahun 1961, astronom Frank Drake mencoba memecah pertanyaan besar dan misterius seperti ini. Dari pertanyaan apakah kita sendirian di planet ini, menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih kecil dan bisa diteliti para ilmuwan satu persatu. Seperti, berapa banyak bintang yang terbentuk, berapa banyak yang memiliki planet, berapa banyak planet yang mampu menopang kehidupan, seberapa sering kehidupan berkembang menjadi makhluk cerdas, dan seberapa lama sebuah peradaban mampu mengirimkan sinyal yang dapat kita deteksi. Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Fungsinya ini lebih mirip peta pertanyaan, menunjukkan bagian mana yang sudah kita pahami dan bagian mana yang masih gelap. Kita sekarang tahu bahwa planet cukup umum, tetapi kita belum tahu apakah kehidupan seperti di bumi ini cukup umum. Dan kita sama sekali belum tahu apakah kecerdasan seperti manusia adalah sesuatu yang lumrah di alam semesta ini, atau sesuatu yang tak akan pernah terulang lagi. Nah, di sini cerita alien menjadi sebuah paradoks. Jika di alam semesta ini terdapat banyak planet yang belum kita jelajahi, jika alam semesta ini sudah berusia sangat tua, dan jika ada peradaban yang lebih maju daripada manusia, karena usia planet mereka lebih lama daripada bumi, tapi kenapa kita tidak melihat siapapun di alam semesta ini? Pertanyaan ini dikenal sebagai Fermi Paradox. Jika galaksi seharusnya memiliki banyak peluang bagi munculnya peradaban, mengapa semuanya terlihat begitu sunyi? Di sini, Fermi Paradox menjawab. Paradoks ini menyatakan jika alam semesta begitu luas, memiliki banyak planet dan peradaban maju, seharusnya peradaban itu mampu menyebar ke seluruh galaksi. Tapi mengapa sampai sekarang kita belum menemukan jejak atau sinyal alien? Nah, hipotesisnya itu begini. Kemungkinan pertama, kehidupan cerdas seperti yang ada di bumi ini memanglah sangat langka dan jarang ditemui di alam semesta ini. Kemungkinan kedua, gagasan tentang Great Filter, di mana peradaban gagal mencapai perjalanan antar galaksi, diakibatkan mereka sudah punah sebelum itu terjadi. Nah, peradaban yang cerdas cenderung merusak diri mereka sendiri. Kalian perhatikan saja umat manusia sekarang sering melakukan tindakan yang merusak bumi, dan teknologi yang mereka ciptakan bisa membunuh diri mereka sendiri. Penciptaan senjata nuklir, robot humanoid yang bisa saja tak terkendali, persaingan global, yang nantinya ini bisa memicu kepunahan. Kemungkinan ketiga, ada yang namanya zoo hipotesis atau hipotesis kebun binatang. Peradaban maju mungkin saja mengetahui keberadaan bumi dan sedang mengamati perilaku kita. Tetapi dengan sengaja mereka mengisolasi kita dari kontak antar bintang, seperti mengamati sebuah hewan di kebun binatang, untuk membiarkan kita berkembang secara alami. Kemungkinan keempat, yang menurut saya sebaiknya ini tidak terjadi, yang dipopulerkan dalam fiksi ilmiah Three-Body Problem karya Liu Cixin. Teori ini menganggap alam semesta adalah hutan yang gelap dan mematikan. Setiap peradaban adalah pemburu yang bersembunyi. Mereka yang mengungkapkan posisinya berisiko diserang oleh peradaban lain yang lebih kuat, sehingga bersikap diam adalah satu-satunya strategi bertahan hidup.
Tapi ingat, sekali lagi, itu hanya kemungkinan, bisa ya atau tidak. Otak manusia sangat pandai menemukan pola. Kita melihat seperti sebuah wajah di awan, mendengar kata-kata dalam suara yang statis, dan menemukan maksud di balik kejadian yang mungkin sebenarnya itu acak. Nah, kemampuan ini membantu nenek moyang kita untuk bertahan hidup. Karena lebih aman mengira semak-semak yang bergerak merupakan tanda datangnya sebuah predator daripada mengira sebuah predator sebagai semak biasa. Tetapi kemampuan yang sama juga membuat kita sulit menerima informasi yang tidak lengkap. Begini, coba kalian bayangkan kalian melihat cahaya aneh di langit. Tidak otomatis berarti kalian melihat pesawat alien. Yang benar-benar kita ketahui bahwa ada sesuatu yang belum berhasil kita kenali. Nah, ketika informasi atau rekamannya itu tidak jelas, manusia cenderung mengisi kekosongan itu dengan dugaan, ketakutan, pengalaman, dan pengaruh dari film. Karena itu, semakin sedikit bukti yang tersedia, semakin besar kemungkinan imajinasi dianggap sebagai sebuah kenyataan. Ketika mendengar kata UFO, kita cenderung langsung mengartikan itu sebagai sebuah pesawat alien. Padahal kata UFO sendiri menjelaskan sebuah objek terbang yang belum berhasil diidentifikasi. Kurangnya data dalam mengidentifikasi, sehingga para ilmuwan tidak bisa menyimpulkan itu benda apa. Dan jika tidak teridentifikasi, bukan berarti objek tersebut tidak dapat dijelaskan, sehingga itu adalah alien. NASA menyatakan bahwa banyak laporan UAP memiliki data yang terlalu terbatas untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah. Dan saat ini tidak ada data yang mendukung gagasan bahwa UAP merupakan bukti teknologi alien. Tetapi ada alasan mengapa penjelasan alien tetap terasa lebih menarik. Kalau dibilang itu eksperimen negara, itu terasa membosankan. Tapi kalau dibilang itu kendaraan dari peradaban rahasia, itu sangat menggoda, sehingga menjadi cerita yang hidup selama puluhan tahun. Mungkin alasan terdalam kita memikirkan alien bukan karena logika matematika kita, dan bukan pula dari fasilitas rahasia. Mungkin kita hanya merasa sulit menerima kemungkinan bahwa kita hanya sendirian di alam semesta ini. Alam semesta memiliki ukuran yang hampir tidak dapat kita pahami. Tetapi sejauh yang kita sudah ketahui dan NASA konfirmasi, hanya di planet kecil ini, materi berhasil hidup, berpikir, dan bertanya mengenai keberadaannya sendiri. Gagasan bahwa ada makhluk lain membuat kehidupan terasa kurang sepi. Teori itu juga memberi kita harapan bahwa kecerdasan tidak harus berakhir seperti manusia. Mungkin ada peradaban yang telah melewati perang, menyelesaikan krisis lingkungannya, dan menemukan cara untuk bertahan selama ribuan atau jutaan tahun. Namun, alien juga dapat menjadi ancaman. Karena jika mereka yang lebih maju, kita tidak lagi menjadi makhluk yang paling berkuasa di alam semesta ini. Jadi, alien berdiri di antara dua keinginan manusia. Keinginan untuk tidak sendirian dan ketakutan bahwa kita bukanlah yang paling penting. Jadi, apa yang sebenarnya kita pikirkan tentang alien? Di sini ada dua gagasan yang mungkin paling sering kita pikirkan. Gagasan pertama, kehidupan di luar bumi mungkin ada. Dengan banyaknya planet dan luasnya alam semesta, kemungkinan tersebut layak diselidiki secara ilmiah. Gagasan yang kedua, mungkin makhluk cerdas dari luar bumi pernah mengunjungi planet kita. Pernyataan ini jauh lebih spesifik dan membutuhkan bukti yang jauh lebih kuat. Saat ini, ilmu pengetahuan masih mencari tanda-tanda kehidupan melalui atmosfer planet, sinyal radio, dan jejak teknologi yang disebut sebagai technosignature. Tetapi mungkin alien akan selalu hidup dalam pikiran manusia, bahkan sebelum kita benar-benar menemukannya. Karena ketika kita melihat keluar angkasa, sebenarnya kita tidak mencari makhluk lain. Kita sedang mencoba memahami diri sendiri. Apakah kehidupan kita ini hanya terjadi di sini? Apakah kecerdasan kita akan menghancurkan kita sendiri? Apakah ada cara lain untuk membangun sebuah peradaban? Dan apakah di tengah alam semesta yang begitu luas, ada makhluk lain yang sedang menatap langitnya sendiri, lalu mengajukan pertanyaan yang sama tentang apa yang kita pikirkan?